Halo, di video ini kita akan praktek cara unlock bootloader di HP Redmi Note 5 atau Redmi Note 5 Pro dengan kode name itu Wired ya. Ini dia HP-nya, Redmi Note 5 Pro. Jadi Redmi Note 5 sama Note 5 Pro itu sama. Oke, sekarang kita masuk ke pengaturan. Kita lihat opsi pengembang dulu untuk membuktikan kalau Redmi Note 5 Pro ini memang belum terbuka kunci bootloadernya ya, atau belum UBL. Developer option, kita buka. Mi unlock status. Oke ya. Jadi this device is locked begitu ya. Jadi HP Redmi Note 5 Pro ini memang masih terkunci bootloadernya. Dan di sini, di ponsel ini juga tidak ada akun Mi-nya. Seumpama HP kalian mau kalian UBL, terus ada akun Mi-nya, silahkan kalian keluarkan dulu supaya nggak nyangkut akun Mi nantinya begitu ya. Oke, langsung aja sekarang kita menuju ke tampilan laptop. Jadi di sini bahan-bahannya udah saya siapkan, silahkan kalian download semua bahan ini, link download ada di deskripsi. Setelah di-download, matikan dulu antivirus. Setelah antivirus mati, di sini ada KDE Loader HS USB, ini driver Qualcomm. Ini kalian ekstrak dan install. Saya tidak melakukannya karena saya sudah melakukan sebelumnya. Terus di sini ada ROM-nya ya. Ini kita ekstrak. Jadi wajib menggunakan ROM ini. Kalau nggak menggunakan ROM ini, nggak bisa di-unlock bootloadernya nanti. Jadi sistemnya, cara kerjanya, kita downgrade dulu menggunakan versi MIUI 9 ROM Cina. Jadi memang begitu caranya. Nanti setelah kita downgrade, baru nanti kita unlock bootloadernya. Kalau udah di-unlock bootloadernya udah enak. Kalian memasang TWRP, mau root, mau custom ROM, atau mau dikembalikan ke ROM global, itu udah gampang karena kita bisa melakukan flashing lewat fastboot, begitu ya. Oke, kalau sudah sekarang di sini ada toolnya ya, Qualcomm Flash Tool. Ini kita ekstrak. Hasil ekstrakannya kita buka. Kita buka lagi, kita pilih ini, terus kita enter. Sudah terbuka. Di sini kita pilih load firmware. Terus kita cari firmware yang udah kita ekstrak tadi. Ini ya. Jadi kita masuk dulu ke sini, kita masuk lagi, kita pilih foldernya. Kita pilih image, terus kita pilih ini. Oke, dia langsung terbaca. Kalau dia nggak terbaca berarti kalian salah pilih folder. Oke ya, terus di sini untuk Firehouse-nya kita pilih. Langsung kita cari di sini, ini Proc eMMC Firehouse ini ya. Yang ini kita pilih, terus kita open. Oke, fokus ke HP. Jadi HP-nya harus dibongkar karena kita akan melakukan test point. Jadi HP saya ini udah saya bongkar. Posisinya sudah saya bongkar. Jadi saya tunjukkan titik test point-nya. 2 titik ini ya. 2 titik ini. Kelihatan nggak? 2 titik ini. 2 titik inilah pokoknya ya, mudah-mudahan kelihatan. Kalian lihat aja di HP kalian. Jadi 2 titik ini kita hubungkan menggunakan pinset atau apapun. Yang penting terhubung kedua titik tersebut. Sambil kita hubungkan HP-nya ke laptop, begitu ya. Jadi supaya mudah, yang di HP dulu yang kita hubungkan. Terus kita lakukan test point.
Hubungkan kedua titik ini, terus kita hubungkan kabelnya ke laptop. Oke, kalau nggak terbaca, kita ulangi. Oh, terbaca ya. Bisa dilihat di sini. Terbaca ini 9008. Kalau nggak terbaca, biasanya HP hidup sendiri. Kalian lepas kabel data, kalian cabut soket baterai, pastikan HP benar-benar mati. Lalu ulangi langkahnya. Oke, sampai di sini langsung aja. Kita pilih EDL flash. Oke ya, proses berjalan. Ini agak lama, jadi harus sabar. Kita tunggu sampai proses flashing ini selesai. Oke, udah ada keterangan all done. Dan harusnya HP ini akan restart otomatis. Kita lihat ya. Benar aja, HP restart otomatis. Fokus ke HP aja dulu ya. Jadi kita tunggu aja sampai HP ini masuk ke recovery mode biasanya. Oke, kita tunggu. Kelihatannya HP saya ini nggak masuk ke recovery mode. Jika HP kalian masuk ke recovery mode, nggak usah panik ya. Memang recovery modenya tulisannya tulisan Cina memang, tapi itu nggak usah panik. Kalian tekan tombol on off aja terus, tombol power, tekan sekali, tekan sekali, tekan sekali, tekan sekali. Nanti biasanya HP-nya akan restart juga seperti ini. Pokoknya kalau masuk ke recovery mode dengan tulisan Cina, jangan panik. Kalian tekan aja terus tombol power sampai HP-nya restart seperti ini. Oke, untuk masuk ke tampilan awal ini butuh waktu lumayan lama. Jadi di sini untuk mempersingkat waktu, video kami percepat. Jadi memang untuk masuk ke tampilan awal ini butuh waktu sangat lama. Jangan kalian pikir HP kalian gagal boot atau boot loop. Selama kalian mengikuti tutorial ini dengan benar, harusnya HP aman, tidak akan boot loop. Jadi jangan panik ya. Ini nggak boot loop, cuma memang proses untuk masuk ke tampilan awalnya itu butuh waktu sangat lama. Oke, HP sudah masuk ke tampilan awal. Sekarang kita masukkan HP ini ke fastboot mode. Kita pilih ini, mulai ulang. Kita tekan dan tahan tombol volume bawah ya. Oke, udah masuk ke fastboot mode. Sekarang kita menuju ke tampilan laptop lagi. Jadi tool Qualcomm Flash Loader ini bisa kita tutup aja. Kita kembali ke folder hasil downloadan tadi. Sekarang akan kita unlock bootloadernya ya. Kayaknya di sini kita butuh driver lagi ya. Saya ambilkan. Kita butuh ADB setup ini. Nah, di sini ada ADB setup. Ini kalian ekstrak dan install juga ya. Saya tidak melakukannya karena saya sudah melakukan sebelumnya. Terus kalau sudah, di sini ada Xiaomi Unlock Tool. Ini kita ekstrak. Hasil ekstrakannya kita buka. Buka lagi. Kita pilih ini, terus kita enter. Terbuka. Terus di sini kita pilih ini. Setelah kita pilih muncul keterangan di sini masih locked ya, masih terkunci. Jadi langsung aja kita pilih yang ini. Oke, kalau udah hijau begini berarti sudah berhasil terunlock bootloadernya. Perhatikan yang di HP juga akan restart dan sudah muncul teks unlocking tadi. Kita tunggu ya. Nah ini unlocked,
sudah ada teks unlocked. Ini artinya HP ini sudah terbuka kunci bootloadernya alias sudah UBL ya. Oke, jadi yang di laptop bisa kita tutup aja karena memang sudah selesai. Oke, jadi di sini intinya kita sudah berhasil melakukan unlock bootloader atau UBL di HP Redmi Note 5 Pro ini secara instan, tanpa akun Mi dan tanpa menunggu. Tapi yang harus kalian tahu ya, kondisi Redmi Note 5 Pro ini masih menggunakan ROM Cina, MIUI 9. Tapi ini nggak masalah sama sekali, karena kalau kalian mau pindah ke ROM global dengan versi MIUI berapapun, sudah bisa. Tinggal kita flash saja menggunakan mode fastboot ya. Tidak perlu test point karena kan HP ini sudah terbuka kunci bootloadernya. Kalian bisa gunakan tool Qualcomm tadi ataupun Mi Flash Beta. Tapi umpama kalian mau langsung custom ROM juga udah bisa, tinggal kalian pasang TWRP. Kalau mau di root juga ya udah bisa karena kan udah terbuka kunci bootloadernya ya. Lalu silakan custom ROM. Untuk cara install TWRP, cara root, cara custom ROM di HP Redmi Note 5 Pro ini, kalian bisa tonton di video kami yang lain, link video ada di deskripsi ya. Ini tinggal kita tunggu aja HP ini sampai masuk ke tampilan awal. Dan di sini sudah tidak perlu kami buktikan lagi untuk melihat status Mi unlock-nya dari opsi developer ya, karena memang nggak perlu, karena di sini tadi sudah ada teks unlocked. Itu artinya HP ini sudah terbuka kunci bootloadernya. Ini kita tunggu aja memastikan HP ini tidak bootloop. Walaupun sebenarnya saya tahu HP ini tidak bootloop, tapi kita tunggu aja, nggak apa-apa. Oke, alhamdulillah HP Redmi Note 5 Pro ini berhasil masuk sampai ke tampilan awal ya. Tinggal kalian setup aja sampai HP ini masuk sampai ke menu. Tapi di sini intinya kita sudah berhasil melakukan unlock bootloader di HP Redmi Note 5 Pro ini. Untuk selanjutnya cara pasang TWRP, cara custom ROM kalian bisa tonton di video kami yang lain, link video ada di deskripsi. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon bantuan like, komen dan subscribe-nya. Oke, terima kasih.